Kalau Simon itu orang Batak, Yesus bilang, mau lihat te godang lae. Kalau Simon itu orang Ambon, Yesus bilang, dang kebu. Simon itu orang Jawa, Yesus bilang apa? Matur nuwun mas. Simon itu orang Sorong, Yesus bilang apa? Kakak, kotra kosong. Saudara mengerti? Yesus tahu berterima kasih untuk mereka yang ikut dalam arak-arakan penyelamatan bagi dunia. Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara-saudara, sebuah tradisi yang sangat unik. Orang selalu datang menyembah Allah di Bait Allah. Dan setiap tahun wajib hukumnya bagi orang Yahudi dari segala penjuru dunia untuk datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Paskah bagi orang Yahudi adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Jadi itu pekerjaan rutin ibadah penyembahan, dan orang datang ke Bait Allah karena itu pusat perjumpaan manusia dengan Tuhan. Nah, ternyata dalam kisah Alkitab kita temukan ada seorang pria Yahudi yang tinggalnya di Afrika Utara. Kotanya bernama Kirene. Dan pria ini datang dari Afrika. Tentu tidak ada pesawat terbang. Tidak ada speedboat atau motor atau kapal pesiar. Ini naik kapal pakai layar yang hanya bisa berlayar karena angin atau arus laut. Jadi orang menyiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan sesuatu yang instan. Bukan supaya mereka dianggap rohani. Tapi benar-benar mempersiapkan dirinya untuk menyembah. Nah, sampai di Yerusalem ternyata ada sebuah pemandangan yang unik dan melibatkan massa yang sangat besar. Simon kemudian ikut menyaksikan peristiwa itu. Ternyata saudara-saudaraku, penyaliban bukan satu-satunya bagi Kristus. Hampir setiap hari orang disalibkan. Kenapa? Karena salib bagi kekaisaran Romawi adalah cara menciptakan efek jera buat mereka yang suka lawan pemerintah di zaman itu. Masih ingat waktu Yesus sebelum disalibkan, Yesus suka mengajar, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Waktu dia mengajar itu dia belum disalibkan. Setelah dia mati dan bangkit, dia tidak mengajarkan salib lagi. Dia mengajarkan kerajaan Allah. Dan kamu harus pergi dan pergi dan pergi. Berarti kita mesti cari tahu, apa itu salib bagi Yesus? Zaman orang kekaisaran Romawi, kekuasaan Romawi itu begitu kuat. Peraturan-peraturan hukum-hukum Romawi begitu mengerikan. Dan siapa yang tidak taat pada hukum-hukum Romawi, hukumannya disalibkan. Caranya apa? Pikul salibnya kayu yang cukup tebal, cukup berat, dan berjalan mengelilingi kota. Di situ ada dua keputusan. Kalau tidak taat,
disalibkan. Kalau mau taat pada hukum Romawi, salibnya dilepaskan. Dan Yesus kanak-kanak sudah sering melihat peristiwa itu. Bahwa orang-orang Yahudi disalibkan oleh kekaisaran Romawi karena orang Yahudi lebih taat pada hukum Taurat daripada hukum Romawi. Ada juga yang taat. Berarti salib bukan sakit penyakit. Salib bukan kekurangan ekonomi. Salib adalah kebenaran yang engkau pegang teguh, dan ketika engkau mendapat ancaman, kebenaran itu tidak pernah engkau lepaskan. Itulah yang dimaksudkan dengan salib. Jadi Yesus bilang sama murid-murid, kalau kamu ikut aku dan kamu sudah dengar semua kebenaran dari aku tentang Bapakku, tentang kerajaan Allah di bumi, dan ketika engkau menghadapi semua ancaman, engkau menghadapi tantangan, engkau menghadapi bahkan nyawamu sekalipun, maka engkau tetap memikul salib. Karena ada banyak orang berkata, waduh Pak, salib saya berat. Apa salibmu? Istriku cancer. Cancer itu bukan salib, itu penyakit. Tapi kebenaran yang kita pegang teguh ketika mengalami ancaman apapun, engkau tidak pernah berubah. Itulah salib. Bilang amin. Kenapa Yesus pikul salib? Karena dia nggak mau taat pada keputusan kekaisaran. Dia nggak mau mendengar atau mengikuti apa maunya dunia. Dia pegang teguh dengan kebenaran Bapaknya. Itu sebabnya dia salibkan. Jadi salib waktu itu dua pengertian. Yang pertama itu ide Allah supaya dunia diselamatkan. Tetapi juga adalah keputusan politik kekaisaran Romawi supaya terjadi efek jera. Tapi kekaisaran Romawi tidak tahu rancangan Allah. Rancangan Allah tidak bisa dimengerti oleh manusia. Nah, saudara perhatikan, dalam peristiwa itulah tiba-tiba Simon yang ada di antara ribuan orang yang menyaksikan prosesi penyaliban Yesus, dia dipaksa untuk pikul salib Yesus. Pertanyaannya, kenapa Simon mau taat pikul salib itu? Yang pertama, dia orang Afrika. Orang Afrika itu cenderung kulit hitam. Kulit hitam di zaman itu identik dengan budak. Yang kedua, yang suruh adalah prajurit-prajurit Romawi yang terkenal ganas dan mereka pegang tombak yang begitu menakutkan. Jadi Simon yang tadinya mau datang ke bait Allah untuk menyembah, untuk beribadah, untuk mempersembahkan korban kepada Allah, dia diinterupsi oleh peristiwa penyaliban Kristus. Seolah-olah kerinduan menyembah itu lenyap. Semua persiapan berbulan-bulan dari Kirene seolah-olah hilang begitu saja. Karena dia harus mengambil salib ini. Saudara-saudara perhatikan ini. Simon pikul salib itu. Simon tidak kenal Yesus. Belum pernah pertemuan bersama. Simon pernah melihat orang disalibkan. Yang datang itu 2-3 orang anggota keluarga, prajurit Romawi, tapi kali ini yang ikut ribuan orang. Berarti ada sesuatu yang unik. Pria macam apa ini yang sedang disalibkan ini? Tidak biasanya. Pasti ada sesuatu, ini orang macam apa ini? Nah, saudara perhatikan kalau orang pergi ke kuburan memakamkan orang mati, biasanya di depan peti jenazah ada yang jalan bawa foto, betul ya? Habis bawa foto, di belakangnya ada pendeta, habis itu baru peti jenazah.
Simon waktu pikul salib dia di belakang Yesus atau di depan Yesus? Di mana? Di depan. Jadi Simon jalan pikul salib. Di belakangnya itu ada Yesus dan para prajurit. Simon sambil pikul salib itu bukan punya dia. Dia dipaksa, dia diancam. Tapi di hatinya dan pikirannya berkecamuk. Laki-laki siapa ini? Pria macam apa ini? Begitu hebatnya sampai ribuan orang ikut dalam arak-arakan penyaliban. Waktu Simon balik muka lihat Yesus, Yesus bilang begini, Simon, kau telah kenal saya, tapi saya kenal kau. Amin. Kau telah kenal saya, tapi saya kenal kau. Kau yang suka menyembah di bait Allah. Kali ini semua tata cara ibadahmu batal. Karena ada yang lebih hebat dari sekedar tata cara ibadah. Liturgi langsung sobek, bakar. Karena dong habis uang fotokopi liturgi terus. Jalan, ancaman. Jalan terus. Ya balik muka lagi lihat Yesus. Don dua punya mata baku dapa. Yesus lihat Simon punya mata, Simon lihat Yesus punya mata. Matanya berjumpa. Kalau Simon itu orang Batak, Yesus bilang, mau lihat godang lae. Kalau Simon itu orang Ambon, Yesus bilang, dang kebu. Simon itu orang Jawa, Yesus bilang apa? Matur nuwun mas. Simon itu orang Sorong, Yesus bilang apa? Kakak, kotra kosong. Saudara mengerti? Yesus tahu berterima kasih untuk mereka yang ikut dalam arak-arakan penyelamatan bagi dunia. Pertanyaan sederhana, kenapa Yesus tidak bisa pikul sampai di sana? Dia kan anak Allah, dia Tuhan, dia juru selamat. Bapa di surga bisa kasih kekuatan ekstra untuk dia selesaikan perjalanan itu. Tapi kenapa Bapa tidak kasih kekuatan ekstra buat Yesus? Karena Yesus ditangkap hari Kamis malam di Taman Getsemani. Dia disiksa, dia dikasih masuk ke penjara bawah tanah semalaman. Pagi-pagi dia diangkat keluar, dia diadili, dirajam. Badannya udah babak belur, secara manusiawi fisiknya udah lemah. Tapi Bapa bisa kasih kekuatan ekstra. Tapi Bapa tidak berikan kekuatan buat Yesus pikul salib itu sampai tuntas. Sebab kalau Yesus pikul sampai selesai, kau telah berguna. Biarkan begitu supaya Pak Simanung Kalit ikut ambil salib itu. Amin. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dilibatkan dalam arak-arakan penyelamatan bagi dunia. Sampai di Golgota, apa yang dilakukan? Sibuk salibkan Yesus. Tidak ada satu orang pun yang lirik Simon. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada ajak untuk minum es krim atau yang minta foto, tidak ada. Ya saya mau kasih tahu, jangan mengharapkan terima kasih ketika Anda terlibat dalam arak-arakan pelayanan itu. Tapi ketika Yesus disalibkan, terjadi peristiwa yang sangat dahsyat. Simon langsung ambil keputusan. Dia lari pergi ke Antioquia. Mari kita buka Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu
dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, serta Saulus. Perhatikan Simeon yang disebut Niger. Niger artinya orang yang berkulit hitam. Dan dalam penyelidikan Alkitab, Simeon yang disebut Niger, dia adalah Simon orang Kirene. Berarti apa? Penyembahan tidak berhenti pada dirinya. Ibadah tidak berhenti di tempat-tempat peribadatan. Tapi ibadah itu, penyembahan itu memastikan seseorang untuk pergi untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Simeon dan kawan-kawan melayani di Antioquia. Pertama kali orang-orang pengikut Kristus disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Setelah semua peristiwa selesai, Paulus mengirim salam. Perhatikan Roma 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Siapakah Rufus? Rufus adalah anak Simon orang Kirene. Seorang rasul besar. Paulus menyebut istrinya Simon orang Kirene sebagai ibuku sendiri. Sebuah penghormatan yang begitu hebat terhadap Simon dan keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengalami kegalauan yang begitu besar di Indonesia. Dan saya melihat mengikuti banyak sekali kegiatan kekristenan di Indonesia. Pada saat tertentu saya mengalami kejenuhan. Saya merasa udah gak benar nih. Ya, banyak hal yang terjadi di luar apa yang diberitakan. Silih berganti problem demi problem. Lihat hamba-hamba Tuhan yang big shot tiba-tiba jatuh seperti meteor jatuh dari langit. Lihat keluarga-keluarga yang tadinya tuh begitu menarik hidup mereka, tiba-tiba ada kekacauan. Lihat anak-anak muda yang begitu gampang masuk ke penjara. Begitu banyak kasus yang terjadi. Puji Tuhan, satu kali kami diundang ke Amerika. Hampir 3 bulan di sana. Dan pas mau pulang, seorang hamba Tuhan menawarkan. Dia bilang, "Pastor, kami punya sebuah gereja, ada 200 jiwa. Gedung gerejanya cukup besar. Fasilitasnya lengkap. Mobil sudah ada. Hanya satu, kami nggak punya gembala. Kami minta Bapak untuk pindah ke Amerika. Bawa istri dan bawa 2 putra. Istri Bapak kami siapkan pekerjaan, anak-anak dikasih sekolah. Tapi Bapak bersedia jadi gembala." Hari itu saya bersyukur, saya bilang, puji Tuhan, ini pasti doa kami dikabulkan. Karena waktu itu saya ingin untuk resign di Indonesia. Peristiwanya sekitar tahun 2010. Nah, 1 minggu sebelum kami pulang ke Indonesia, kami diajak untuk makan es krim di kota Manhattan di New York. Sambil makan es krim bersama istri dan 2 anak dan beberapa hamba Tuhan, saya tertarik di sebelah ada sebuah toko. Begitu saya masuk, saya kaget karena ada sebuah lukisan yang saya kenal. Saya berdiri depan pintu toko itu, saya terpana dengan gambar di depan itu. Tiba-tiba pemilik tokonya datang mendekat saya, lalu dia bertanya, "Apakah Anda lihat sesuatu?" Saya bilang, "Ya." Tiba-tiba air mata saya gugur. Saya tanya dia, "Berapa harganya?" Dia bilang, "Mohon maaf Tuan, Anda orang kesekian juta yang tanya. Anda bisa beli apa saja di sini, tapi gambar itu kami nggak jual." Akhirnya saya keluar. Saya bilang sama istri,
kita nggak jadi terima tawaran pindah ke Amerika. Itu gambar lukisan, itu Simon orang Kirene sedang pikul salib. Tetapi antara kaki salib dan punggungnya Simon ada lampu kecil yang berkedip dengan tulisan Invisible Hand. Jadi lampu berkedip, tulisannya muncul, ada tangan yang kelihatan. Pesan itu sangat kuat. Pesan itu mau bilang begini, Simon, kau tidak pikul sendiri. Aku topang punggungmu untuk bawa salib itu ke tempatnya. Pesan itu buat saya, Pendeta Nus, hambaku, kau tidak pikul sendiri. Ada tangan yang tidak kelihatan yang menopang engkau untuk pikul salib itu. Pulang ke Indonesia dan pelayanan itu mulai berlangsung dari desa ke desa, kota ke kota, bangsa-bangsa. Jadi pesan buat kita, ada tangan yang tidak kelihatan yang menopang engkau dari punggung. Apakah itu problem rumah tanggamu, apakah itu problem ekonomi, apakah itu problem keluargamu, apapun itu, ketika engkau menyembah Tuhan dengan berbagai macam problem yang kau hadapi, kebenaran yang begitu kokoh engkau pegang teguh, maka ada tangan yang engkau tidak pernah lihat, tapi dia kuat menopang engkau untuk bawa salib itu, menyelamatkan dunia, mengantar orang untuk berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Jadi, menyembah Tuhan tidak berhenti di tempat ibadah. Menyembah Tuhan tidak berhenti pada dirinya. Menyembah Tuhan itu artinya pergi dan menyelamatkan jiwa.